Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Program Studi Sistem Informasi, Kelompok 4, Kelas C, hari ini akan mempresentasikan hasil analisis mendalam kelompok kami mengenai analisis ransomware BSI, studi kasus kebocoran data dan kerentanan keamanan cyber. Studi kasus ini disusun oleh saya sendiri, Graciela Ranti, Miracle Balamu, dan Megumi Lumanau. Mari kita lihat garis waktu dan skala dampaknya. Pada Mei 2023, kelompok ransomware ternama dunia, Lockbit 3.0 melancarkan serangan cyber skala penuh ke infrastruktur BSI. Serangan ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Peretas menggunakan strategi penyusupan yang cerdas, yaitu melakukan ekstraksi data secara terencana, memanfaatkan masa libur lebaran guna menghindari anomali traffic pada sistem deteksi. Akibatnya terjadi eksfiltrasi masif di mana data sensitif internal, data nasabah, dan data operasional bank sebesar 1,5 terabyte berhasil dicuri. Dan tidak sampai di situ, sistem kritis mereka dienkripsi total dan pelaku menuntut tebusan penyanderaan sebesar USD 20 juta. Akar masalah keamanan. Yang pertama, kelemahan RDP dan Active Directory. Ditemukan adanya port remote desktop protokol publik yang kurang terproteksi dengan ketat. Celah ini dipadukan dengan konfigurasi Active Directory yang rapuh, sehingga mempermudah peretas melakukan eskalasi hak akses di dalam jaringan. Yang kedua, faktor kelalaian manusia. Adanya fenomena rendahnya kesadaran keamanan cyber di kalangan pegawai yang kemudian dimanfaatkan peretas melalui skema rekayasa sosial berupa email phishing terarah. Dan yang terakhir, tata kelola dan monitoring. Sistem pengawasan internal absen dalam mendeteksi eksfiltrasi data secara real-time. Hal ini diperparah karena media cadangan atau backup data tidak diisolasi secara fisik dari jaringan utama. Berikut pada matriks kerentanan bagian pertama. Untuk memetakan kerentanan teknis tersebut, kami membaginya ke dalam matriks analisis. Pada bagian pertama ada 3 kerentanan utama dengan tingkat risiko tinggi. Yang pertama ada akses RDP publik lemah. Dampak sistemisnya memberi akses ilegal jarak jauh langsung ke jantung jaringan internal bank. Mitigasi solutifnya adalah menutup port publik, mewajibkan VPN khusus, dan menerapkan multifaktor authentication atau MFA. Yang kedua, phishing karyawan berdampak pada kebocoran kredensial akses penting tingkat pengguna internal. Solusinya melalui pelatihan cyber reguler dan simulasi phishing terkontrol secara berkala. Yang ketiga, kelemahan Active Directory berdampak pada eskalasi privilege admin, taksa, dan perluasan serangan lateral. Solusinya adalah melakukan hardening AD global serta penerapan prinsip hak akses minimum atau least privilege. Kemudian pada slide matriks kerentanan bagian 2, melanjutkan matriks kerentanan di bagian kedua, fokus kita beralih pada aspek proteksi data pasca penyusupan. Pertama, absennya deteksi data out. Kerentanan ini berisiko tinggi karena membuat eksfiltrasi data rahasia masif sebesar 1,5 terabyte melenggang tanpa alarm peringatan. Solusinya adalah implementasi data loss prevention atau DLP dan monitoring berkala. Yang kedua, backup tidak terisolasi. Berisiko tinggi karena menyebabkan kegagalan recovery akibat data cadangan ikut terinskripsi pelaku.
Solusinya adalah penerapan strategi cold backup atau air gapping penyimpanan. Dan ketiga ada antivirus tradisional, memiliki risiko sedang sampai tinggi karena terbukti gagal mendeteksi muatan malware varian baru seperti Lockbit 3.0. Solusinya adalah migrasi total ke sistem Endpoint Detection dan Response atau EDR. Kemudian slide ke-6, kategori risiko bisnis. Dampak dari seluruh kerentanan tersebut mencapai efek domino pada 4 kategori risiko bisnis BSI ini. Dari sisi risiko operasional dan hukum, kelumpuhan transaksi ATM, mobile banking, dan kantor cabang jelas meningkatkan biaya pemulihan sistem secara drastis. Secara hukum, kebocoran ini melanggar regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang membuka potensi tuntutan perdata maupun pidana. Dari sisi risiko reputasi dan strategis, insiden ini meruntuhkan kepercayaan publik dan nasabah syariah terhadap keamanan perbankan syariah nasional. Secara strategis, ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan cyber belum diposisikan sebagai risiko bisnis utama oleh tingkat pimpinan puncak atau C-level. Oke, untuk slide berikut akan dijelaskan oleh teman kami Megumi Lumanau. Kita masuk pada dampak utama, di mana dari kasus ini ada 1,5 terabyte data sensitif bocor. Skala kerusakan eksfiltrasi ini sangat masif karena pelaku berhasil menyandera database nasabah yang mencakup informasi keuangan personal, nomor kontak, serta rincian saldo tabungan. Karena pihak bank sendiri menolak negosiasi pembayaran sebesar $20 juta, data kredensial pegawai serta file rahasia perusahaan ikut disebarkan oleh pelaku di dark web. Kerugian akumulatif finansial, reputasi, dan denda regulasi diproyeksikan sangat besar bagi organisasi. Dan kita masuk pada rekomendasi arsitektur. Berdasarkan analisis kasus kebocoran data BSI pada 2023, terdapat beberapa rekomendasi dari sisi arsitektur keamanan. Yang pertama ada penerapan Zero Trust Security, yaitu setiap pengguna dan perangkat harus selalu diverifikasi sebelum mendapatkan akses ke sistem. Dan yang kedua ada penggunaan Multi-Factor Authentication atau MFA pada seluruh akun penting, terutama akun administrator untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kredensial. Dan yang ketiga ada implementasi EDR dan DLP untuk memantau aktivitas perangkat serta mencegah kebocoran data secara real time. Dan yang terakhir ada penerapan skema backup 321, yaitu menyimpan 3 salinan data pada 2 media berbeda dan 1 salinan terisolasi, sehingga pemulihan data dapat dilakukan apabila terjadi serangan ransomware. Dari keempat rekomendasi ini berfokus pada pencegahan, deteksi, dan pemulihan ketika insiden cyber terjadi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada rekomendasi tata kelola. Nah, selain perbaikan teknologi, aspek tata kelola juga sangat perlu diperkuat. Yang pertama ada penyusunan incident response plans agar organisasi memiliki prosedur yang jelas ketika menghadapi insiden keamanan. Dan yang kedua ada pembentukan tim CSIRT yang bertanggung jawab menangani insiden cyber secara cepat dan terkoordinasi. Yang ketiga ada membangun budaya keamanan melalui pelatihan bagi seluruh karyawan agar lebih waspada terhadap ancaman seperti phishing dan rekayasa sosial. Dan yang terakhir, melakukan audit kepatuhan dan penetration testing secara berkala untuk menemukan kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan
kita masuk pada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kasus kebocoran data BSI pada tahun 2003 menunjukkan bahwa keamanan siber bukan hanya tanggung jawab tim IT, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh organisasi. Insiden ini memberikan pelajaran bahwa perlindungan data membutuhkan sinergi antara teknologi, kebijakan, sumber daya manusia, dan manajemen risiko. Oleh karena itu, penerapan strategi keamanan yang komprehensif sangat penting untuk menjaga kredibilitas perusahaan serta kepercayaan nasabah. Sekian dari kelompok kami. Sudah.